Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan perkara yang membatalkan salat. Qala musannifu rahimallahu taala nafanallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. La tabtulu, tidak batal apa salat. Biharukatin, dengan gerakan, khafifatin yang ringan apa gerakan, wa in kasurat, sekalipun banyak apa gerakan, wa tawalat, dan sekalipun berturut-turut apa gerakan, bal tukrahu, tetapi dimakruhkan apa harokat. Jadi tidak batal ya, tidak batal dengan gerakan-gerakan yang ringan di dalam sholat, meskipun banyak, meskipun berturut-turut. Seperti apa contohnya? Kata hariki usbu'ain, seperti menggerakkan satu jari, au asabi'a, atau beberapa jari, pihakin, di dalam menggaruk, au sabahatin, atau sabahah, menghitung tasbih, ma'a qarari kaffihi, besertaan menetapnya telapak tangannya, seperti itu. Contohnya ya seperti garuk. Garuk kan nggak batal. Garuk meskipun banyak, meskipun berturut-turut, maka tidak batal, karena yang bergerak itu anggota kecil ya, seperti jari. Oke. Jadi saya ulang ya. Kata hariki usbu'in, seperti menggerakkan satu jari, au asobia, atau beberapa jari, pihakin, di dalam menggaruk, au sabhatin, atau menghitung tasbih, karena menghitung tasbih yang bergerak adalah jarinya saja. Maka rori kafihi, bersertaan dengan menetapnya telapak tangan. Telapak tangan ini anggota besar. Maka kalau dia kalau dia menetap hanya jari-jari saja, ini tidak masalah. Artinya hanya makruh saja, tidak sampai batal. Tapi kalau telapak tangannya bergerak atau tangannya bergerak, nah ini yang membatalkan. Kemudian au jafnin, atau kelopak mata, au syafatin, atau bibir, au dakarin, atau kemaluan, au lisanin, atau lisan, lidah. Li'annaha, karena sesungguhnya jafnun, kelopak mata, tabi'atun, ialah mengikuti lima haliha, kepada tempatnya, al mustaqirroti, yang tetap apa tempat, kal asabi'i, seperti jari-jari. Jadi sama juga dengan jari-jari, maksudnya kelopak mata, bibir, jakar, lidah ya, karena sesungguhnya itu adalah anggota tubuh yang mengikuti pada tempatnya yang tetap, seperti jari-jari. Jari-jari kan mengikuti telapak tangan ya, ikut. Dan begitu juga yang telah disebutkan tadi. Maka kelopak mata, bibir itu bergerak ringan, artinya tidak mengapa, karena mengikuti tempatnya yang tetap. Mudah-mudahan dapat dipahami. Atau jakar bangun, lagi sholat dia berdiri, lemes lagi, berdiri lagi, lemes lagi, itu tidak masalah. Lain halnya sama anggota yang lain. Walidalik, dan oleh karena itu, mengikuti maksudnya, bahasa, membahas. Siapa sebagian ulama, anna harokata lisani, bahwa sungguhnya anna harokata lisani, bahwa sesungguhnya gerakan lidah, inkanat, jika ada apa harokat, matahwilihi, beserta atau bersamaan dengan berpindahnya lidah, an mahalihi, dari tempatnya, abatola, maka membatalkan salasun apa, 3 kali, minha, dari gerakan. Jadi penjelasannya adalah bahwasanya Oma, apa Oma? Aqua gede, oke. Okay. Nah, ya saya ulang, penjelasannya adalah walidalik, bahasa anna harokata lisan, bahwasannya membahas sebagian ulama pergerakan lisan, inkanat, jika ada,
jika ada pergerakan lisan bersama berpindahnya dari tempatnya ya, berpindahnya lisan dari tempatnya. Ini adalah abtola, membatalkan, salasun 3 kali, minha darinya pergerakan lisan. Artinya lisan kan di tempatnya di dalam mulut. Ketika dia menjulurkan 3 kali, kan keluar dari tempatnya. Maka adalah membatalkan salat, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala telah berkata Syekhuna, siapa guru kami, wa huwa adapun pembahasan muhtamilun ialah memungkinkan. Nah, jadi maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami berkata pendapat adanya 3 kali itu ya memungkinkan menjulur lidah. Wa kharaja dan keluar bil asabi'i dengan jari-jari al-kafu telapak tangan. Jadi mengecualikan telapak tangan ya. Fatahrikuha. Maka adapun bergeraknya telapak tangan salasan dengan 3 kali, walaan dengan berturut-turut, mubetilun ialah membatalkan sholat. Telapak tangan karena anggota tubuh yang besar. Lain halnya dengan jari-jari. Kalau telapak tangan jelas membatalkan sholat. Illa kecuali ayyakuna ada bihi dengannya orang jarobun gatal-gatal layasiru yang tidak sabar siapa layas biru yang tidak bisa sabar siapa orang ma'ahu bersamanya dengan gatal-gatal adatan secara kebiasaan ala adamil haqi atas tidak menggaruk fala tabatulu maka tidak batal apa sholat lidoruroh karena darurat. Jadi pengecualian ya. Pengecualian orang ini punya penyakit kudis di tubuhnya, gatal-gatal, mungkin bisa jadi di seluruh tubuhnya atau di sebagian tubuhnya. Layas biru yang tidak mungkin sabar orang ini bersama gatal-gatal itu secara kebiasaan, dia nggak mungkin tahan gatal-gatal ini. Harus menggaruk, tidak bisa tidak menggaruk. Maka dalam demikian fala tabtulu tidak batal sholatnya. Karena pada daruroh ujur seperti itu ya. Jadi kalau ada orang gatal-gatal di sekujur tubuhnya atau di sebagian tubuhnya dan ia tidak bisa menahannya tatkala sholat, harus menggaruknya, maka tidak batal. Walaupun banyak gerakan seperti itu. Karena mungkin dengan dia menggaruk menjadi khusyuk. Lain halnya ketika tidak menggaruk akan tidak ada kekhusyuan sama sekali. Kemudian qala sayhuna berkata siapa guru kami wa yukhadu dan diambil minhu darinya fala tabtulu darinya tidak batal annaman bahwasanya sungguhnya orang ubutulia yang diuji siapa siman biharkatin dengan gerakan ittiro riyatin yang darurat yang sya'u yang tumbuh atau yang muncul anha darinya gerakan amalun perbuatan kasirun yang banyak perbuatan sumiha ialah dibolehkan minhu darinya sumiha ialah dibolehkan fihi di dalamnya amal. Jadi guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami itu berkata ya jadi penjelasannya kami ulang ya bahwa diambil kesimpulan bahwasanya maksudnya dari tidak membatalkan sholat ketika seseorang ini mempunyai penyakit gatal-gatal ya, itu dia menggaruk seperti apapun. Yang pertama ini ya yang penjelasan yang di atas tadi saya ulang, dia tidak akan pernah membatalkan sholat karena daruroh. Keadaannya lain seperti orang normal. Karena ini penyakit, tidak mungkin dia tidak menggaruk. Kalau dia tidak menggaruk, kehilangan kehusuan. Nah, guru kami berkata bahwasanya diambil dari contoh yang tidak batal itu, bahwasanya orang itu diuji, dicoba dengan gerakan yang darurat, yang memang muncul gerakan itu dari perbuatan yang banyak. Karena gerakan itu muncul perbuatan yang banyak, maka hal tersebut juga diperbolehkan.
Seperti apa contohnya? Ketika seorang ini badannya selalu bergetar, sehingga kalau sholat itu selalu gemeter gitu, goyang-goyang tangan dan kakinya misalkan, atau di dalam anggota tubuh yang lain, maka ini tidak masalah. Tidak membatalkan sholat karena darurat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa imrolul yadi, dan adapun menjalankan tangan, waradduha, dan mengembalikan tangan ala tawali, secara berturut-turut, bil haqi, dengan menggaruk, marwatun ialah satu hitungan, wahidatun, marwatun ialah hitungan, satu hitungan, maksudnya wahidatun yang satu. Jadi menggerakkan tangan ya, dan mengembalikan ke tempat semula secara berturut-turut pada saat menggaruk akan dihitung satu kali gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wakada, dan ialah seperti maratun wahidah, seperti satu kali ya. Raf'uha, adapun mengangkatnya tangan, an sodrihi, dari dadanya orang, wawad'uha, dan meletakkannya tangan, ala maudil haqi, atas tempat menggaruk, marwatun ialah satu hitungan, wahidatun satu hitungan yang satu maksudnya. Jadi begitu juga contoh di atas, seorang mengangkat tangannya dari dadanya, sedekap yang gatal mukanya diangkat untuk menggaruk dan meletakkannya lagi, maksudnya mengangkat tangan untuk menggaruk ke tempat yang digaruk, maka itu adalah satu hitungan. Maksudnya adalah ini tasolah, jika bersambung ahaduhuma, apa salah satunya, bil akhori, dengan yang lain. Jadi dihitung satu kali itu syaratnya adalah jika satu dengan lainnya bersambung. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wa illa, dan jika tidak, fakullun, maka adapun masing-masing, marwatun ialah satu hitungan, alama, atas perkara atau sesuatu, istadharahu, yang telah memperjelas kepadanya, ma sayhuna, siapa guru kami. Jadi maksudnya jika satu dengan yang lainnya tidak bersambung, maka masing-masingnya dihitung satu kali. Menurut pendapat yang telah dianggap jelas oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi kalau masing-masingnya tidak bersambung, itu dihitung dua, maksudnya seperti itu. Misalkan ketika seorang gatal di dalam tubuhnya, dia menggaruk, kemudian kalau masih bersambung, garuk atasnya, yang bawahnya gatal lagi langsung, masih dihitung satu. Ketika garuk yang atas tidak bersambung, dia sedekap lagi, kemudian langsung ke tempat yang gatal selanjutnya. Jadi artinya gini, tidak bersambung maka itu dihitung dua, seperti itu. Wabinutkin, dan dengan ucapan, ini yang membatalkan sholat juga ya. Wabinutkin, dan dengan ucapan. Amdan, dengan sengaja. Walau biikrohin, sekalipun dengan dipaksa. Dipaksa. Biharfa, ini dengan dua huruf. Intawalaya, jika beruntun apa dua huruf. Kama, sebagaimana istadharahu, yang telah memperjelas kepadanya ma sayhuna, siapa guru kami. Nah, jadi menjadi batal juga sebab sengaja berbicara dengan dua huruf. A dia sengaja, atau A B dia sengaja. Nah, ini adalah membatalkan sholat. Nah, lain halnya satu huruf tapi dapat dimengerti. Misalkan ki itu kan jagalah di dalam bahasa Arab. Peliharalah atau jagalah. Maka ini membatalkan sholat. Nah, dua huruf yang tanpa makna ya, A maka membatalkan sholat. Nah, jika memang berturut-turut. Ini yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Min ghairi Qur'anin, dari selain Quran, wa dzikrin, dan zikir, au du'ain, atau doa, lam yuqsad, yang tidak dimaksudkan, biha, dengannya Quran sampai akhir, mujarradut tafhimi, semata-mata memberi pemahaman, kakaulihi, seperti perkataan orang, liman, kepada orang, ista'danuhu, yang mengizinkan siapa orang hu kepada man, pidukhuli, di dalam masuk.
Seperti apa contohnya? Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, ini dia. Jadi perkataan itu tentunya huruf itu maksudnya tentunya di selain Al-Qur'an, selain zikir ya perkataannya ya, selain Al-Qur'an, selain zikir, selain doa. Kan sholat itu yang ada Quran, baca Quran, zikir dan doa. Nah, tetapi ketika memang Quran dan zikir dan doa ini tidak maksud dengannya Quran tersebut kepada untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Nah, kalau dia menyebut membaca Quran, zikir dan doa semata-mata ingin memberi pemahaman kepada orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, maka adalah membatalkan sholat. Kakaulihi seperti contohnya di sini adalah wakaulihi liman istadanuhu kepada orang yang mengizinkan. Nah, jadi kepada orang yang mengizinkan orang lain di dalam masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin ini kan suatu ayat. Ketika seorang meniatkan baca ini lagi sholat dan meniatkan semata-mata memberi pemahaman kepada orang lain yang akan masuk, maka inilah membatalkan sholat. Nah, kemudian pain qasada jika bermaksud siapa orang el qiraata kepada qiraah, awi dzikra atau bermaksud kepada zikir, wahdah semata-mata, au ma'atan bihi atau berserta dengan memperingatkan, berinteraksi memperingatkan, lam tabtul maka tidak batal. Jadi kalau orang ini membaca ini, dia khususkan untuk qiraah, dia niatkan untuk qiraah atau semata-mata zikir atau zikir dan dengan memberi peringatan seperti itu, lam tabtul maka tidak batal apa sholat. Yang batal itu kalau semata-mata dia memberi pemahaman atau berinteraksi atau memberi maksud kepada orang itu, maka adalah membatalkan sholat. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kadza dan demikian juga tidak batal sholat. In atlaqa jika memutlakan siapa orang alama atas keterangan qalahu yang berkata padanya ma jam'un siapa segolongan ulama mutaqaddimuna yang terdahulu. Jadi demikian juga tidak batal dengan tujuan dimutlakan ya. Artinya zikir tidak, tanbih juga tidak, maka ini adalah tidak batal. Menurut sekelompok ulama ya. Lakinnal ladzi tetapi adapun pendapat tahqiqi di dalam kitab tahqiq wa daqaiqi dan kitab daqaiq al-butlanu apa ialah batal wahwa adapun pendapat al-mu'tamadu ialah pendapat yang mu'tamad. Namun menurut Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq dan Ad-Daqaiq menyatakan batal ya keadaan walaupun dimutlakan sekalipun. Nah, ini adalah kaul yang mu'tamad atau pendapat yang mu'tamad. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.